Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Menteri KKP menjadi sorotan ya teman-teman, karena mengatakan tunggu dulu pada instruksi Presiden yang meminta pagar laut ini dibongkar teman-teman. Dan ini juga yang menjadi kritik keras daripada kader PDIP ya teman-teman anggota DPR, yaitu respon daripada Menteri KKP ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya seperti itu. Ya, saya nggak tahu. Harusnya itu barang bukti. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu. Apa kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan Pak, kulihak walakau namuron Pak. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Di masa kayak gini keberanian adalah kemewahan Pak. Jadi kalau kita masih tarik ulur, saya nggak tahu, perlu ada argumentasi. Masa tiba-tiba yang nyabut belum apa Angkatan Laut, Bapak pernyataan berikutnya salah kayak gitu kan, kita ngeri Pak. Masyarakat lihat ini gimana instrumen negara dua-duanya bisa berbeda. Ribuan bambu kayak gitu di sebelah situ mungkin ada Satpol Airut, masa sih nggak tahu. Kalau ditanya, saya pengen tahu apakah pernah ada forum yang untuk mempertanyakan itu. Sekarang bahkan kalau di media kita bisa lihat yang namanya penerima SGHB itu direksinya direksinya kemudian komisarnya siapa saja, kita tinggal buka handphone bisa. Tapi saya yakinlah dengan senyum-senyum habis ini minum kita akan sebutkan siapa sih dalang di balik ini, kira-kira begitulah. Jadi kami yang kami harapkan sebetulnya itu nanti secara garis besarnya. Kemudian soal alih fungsi lahan yang terkait dengan itu semua. Dan terakhir, saya sudah dilihat sama Bu Ketua karena ini panjang nanti, jadi sebentar saja Bu. Saya bisa simpulkan bahwa kenapa kemudian bahwa pagar ini kemudian tidak segera dilakukan pembongkaran, dan kemudian ketika pembongkaran saya membuat pernyataan bahwa itu adalah bagian dari barang bukti. Ya, saya berpikir bahwa harus ada edukasi yang baik, yang benar juga gitu. Sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan kan ada batasan-batasan ruang kewenangan, jadi tidak menyeluruh juga gitu ya. Tapi paling tidak pada saat mulai rame itu KKP langsung hadir dan melakukan pengecekan secara administratif, apakah ada pengajuan KKPRL ataukah mungkin sedang proses ataukah mungkin sudah dikeluarkan dan seterusnya. Nah, setelah diketahui tidak ada, maka pada hari itu dilakukan penyegelan. Itu tahapan pertama begitu. Karena nanti keputusannya itu kalau begitu ditemukan siapa yang memasang dan kemudian ketahuan, selain denda juga dia harus membongkar. Begitu, yang bersangkutan harus membongkar, bukan kita yang membongkar. Gitu. Gimana ya, netizen kan seperti tadi yang Bapak sampaikan di ujung sana mengatakan, loh kok dibongkar dilarang, kok nggak boleh. Padahal kan harus juga kita edukasi secara hukum. Kan negara ini kan bukan yang asal-asalan, ada hukumnya juga begitu loh. Kami menyatakan bahwa jangan hanya sendiri tetapi semua. Ada dari kepolisian juga, ada dari Bakamla, kemudian ada dari KPLP, ada dari kami, ada dari Menteri ATR, karena kebetulan Menteri ATR juga di situ ada juga kasus
sudah diterbitkan HGB di, saya nggak tahu di wilayah sebelah mana, soal kemudian ada HGP dan lain sebagainya. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGB atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya tuh hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Ya, jadi menurut Menteri KKP Pak Wahyu, harusnya jangan dibongkar dulu karena itu barang bukti ya teman-teman. Tetapi di sini dikritisi karena dianggap tidak selaras dengan instruksi presiden, gitu ya teman-teman yang saya tangkap. Kita lanjut kritik daripada kader PDIP teman-teman yang sangat bagus ya. Terima kasih Ibu Ketua. Kalau hari ini kita memagar laut, bisa jadi besok kita akan membingkai langit. Membingkai langit. Forum rapat yang terhormat hari ini kita adakan, tujuannya adalah untuk menjawab sedemikian banyak pertanyaan di masyarakat. Forum rapat yang terhormat hari ini untuk memperjelas apa yang kemudian menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Banyak hal harusnya bisa kita ungkap hari ini. Kenapa? Ini kan bukan kejadian yang baru terjadi. Hari Senin dipagar, hari Rabu dibongkar. Tidak seperti itu, Pak. Kalau kita cermati, ya, ada pemberitaan dari pertengahan tahun lalu soal pagar laut ini. Di Desember heboh, ribut, kan begitu. Yang tahu-tahu kemudian panjangnya, nah ini izin saya kutip dari Ibu Ketua, setengah tol Jagorawi. Panjang banget ya. Sedemikian panjangnya. Nah, kemudian ada perintah dari Pak Presiden, Panglima tertinggi, bongkar. Kalau sudah diperintah ya berarti ada yang salah. Dan perintah itu bukan kemarin, Pak. Sehingga kan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. Sedemikian banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Mohon izin Pak Menteri, bukan hanya 2 pasal yang seperti di paparan Bapak. Banyak lagi, Pak. Apa kaitannya dengan lingkungan hidup? Belum lagi dengan peraturan menteri. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebenarnya kami harapkan bisa terjawab hari ini. Karena inilah forum untuk pertanggungjawaban kami terhadap publik, terhadap konstituen kami. Contoh pertanyaannya, apa betul pagar laut ini terkait dengan PSN? Ya. 2, apa betul daripada Menteri KKP ini tidak memuaskan reaksinya, aksinya, akselerasi dalam menyelesaikan masalah ini tampaknya tidak memuaskan sehingga dikritisi oleh anggota DPR. Tadi ada bahasa sudah cukup waktu, lalu juga bicara menyinggung soal keberanian, hari ini adalah barang yang mahal. Artinya Menteri KKP dituntut lebih berani mengungkap ya teman-teman, tidak normatif, tapi dengan support yang ada, dengan dukungan yang ada. Kalau teman-teman dengar statement daripada Prof. Mahfud, bagaimana dengan sangat detail menjelaskan ini semua bisa diungkap gitu teman-teman, maka sebenarnya dukungan untuk Menteri KKP itu sangat besar ya untuk kemampuannya membongkar siapa yang bertanggung jawab pada pagar laut ini ya teman-teman. Itu kalau yang saya tangkap ya. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.